Halo guys, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan chapter 3 yaitu Demand Analysis and Optimal Pricing. Kelompok kami beranggotakan 3 orang yaitu Abil, Dela, dan Odar. Oke, kita masuk ke materi Determinant of Demand. Pertama-tama, apa sih itu fungsi permintaan itu sendiri? Yaitu merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang maupun jasa yang diminta para konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Dan berikutnya yaitu ada the demand curve atau shifting demand, yang dimana shifting demand curve adalah perubahan yang dapat menggeser kurva permintaan ke kanan atau ke kiri. Sebagai contoh di sini kami mengambil salah satu contoh dari salah satu maskapai di Amerika yang dimana diprediksikan akan bertambah sebanyak 42 kursi di maskapai tersebut. Jadi kami menginformasikan bahwa ada 42 unit pergeseran sisi kanan dalam kurva permintaan dari permintaan lama ke permintaan baru. Cara lain untuk memikirkan pengaruh peningkatan pendapatan daerah adalah menuliskan persamaan untuk harga clearing pasar untuk yang lama dan kurva permintaan baru, di mana P sama dengan 290 dikurangi Q dibagi 2 yaitu yang lama, dan P sama dengan 311 dikurangi Q dibagi 2 yaitu yang baru. Jadi jika maskapai berupaya menjual jumlah kursi yang sama tahun dari sekarang yang dilakukan hari ini, dia dapat melakukannya sambil menaikkan harga tiket pelatih sebesar $21. Dan berikutnya ada general determinant of demand. Permintaan adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah permintaan barang tersebut akan menurun. Faktor-faktor penentu permintaan. Yang pertama, tingkat pendapatan pembeli. Yang kedua, harga barang normal atau produk yang disebut sebagai barang normal jika peningkatan pendapatan meningkatkan penjualan. Yang ketiga, harga barang pengganti dan pelengkap. Kita masuk ke elasticity of demand. Yang pertama ada price elasticity atau elastisitas harga, mengukur respon penjual yang baik terhadap perubahan harga. Elastisitas harga permintaan adalah rasio perubahan presentasi dalam kuantitas dan perubahan presentasi, di mana dirumuskan yaitu elastisitas price presentasi perubahan Q dibagi presentasi perubahan P, di mana P yaitu harga dan Q adalah quantity. Berikutnya yaitu unitary elastic atau elastisitas kesatuan. Dalam hal ini presentasi perubahan harga sama persis dengan perubahan presentasi yang dihasilkan dalam jumlah tetapi di arah yang berlawanan. Itu terjadi jika elastisitas price sama dengan 1. Selanjutnya inelastic, yaitu tidak elastik, di mana inelastik menunjukkan bahwa permintaan relatif tidak responsif terhadap harga, presentasi perubahan kuantitas barang, atau dalam nilai absolut daripada perubahan presentasi dalam harga. Itu terjadi jika elastisitas price sama dengan 1 lebih besar sama dengan elastisitas price
lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, perfectly elastic atau elastisitas sempurna. Elastis sempurna terjadi apabila perubahan permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. Kemudian kita masuk ke demand analysis and optimal pricing. Yang pertama ada pricing elasticity, revenue, dan marginal revenue. Sepanjang garis kurva permintaan bergerak, harga yang lebih rendah dan jumlah yang lebih besar mengurangi elastisitas, artinya permintaan menjadi lebih tidak elastis. Berikutnya, maximizing revenue. Bagaimana perusahaan menentukan harga dan output yang memaksimalkan pendapatan? Ada 2 jawaban yang setara untuk pertanyaan ini. Jawaban pertama adalah menerapkan aturan dasar bab 2 di mana MR sama dengan MC dalam kasus masalah penjualan murni biaya marginal dari 0. Jadi aturannya MR sama dengan 0. Persis seperti yang diinginkan atau diharapkan. Aturan ini menginstruksikan manajer untuk mendorong penjualan ke titik di mana ada atau tidak ada lagi pendapatan tambahan yang bisa didapat. Yang berikutnya ada price discrimination. Sejauh ini perusahaan dianggap menetapkan satu harga clearing pasar jelas membebankan harga yang berbeda ke pasar yang berbeda segmen. Seperti contoh yang baru saja disebutkan, kemungkinan fleksibilitas penetapan harga yang jauh lebih besar bagi perusahaan. Lebih penting lagi, perusahaan meningkatkan keuntungan dengan kebijakan diskriminasi harga atau harga optimal bila ada peluang. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching.